Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin ada tiga macam, ada an, ada in, ada un. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka mereka akan memiliki hukum khusus. Di antaranya yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf berikut: aha, ha, kha, agha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf aha, ha, kha, agha. Contoh: man amana, maka dibaca jelas. Izhar artinya jelas, halqi itu artinya kerongkongan. Artinya izhar dibaca dengan jelas dengan kerongkongan. Man amana contohnya nun sukun bertemu a, maka nun sukun bertemu a hukumnya adalah izhar halqi, maka dibaca jelas. Man a, nun sukunnya dibaca dengan jelas. Contoh yang kedua adalah aliman hakiman. Contoh yang kedua adalah aliman hakiman. Di sini ada tanwin man. Perhatikan setelah huruf tanwin ada ha. Ha adalah salah satu huruf izhar halqi. Apabila ada tanwin bertemu salah satu huruf izhar halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka cara bacanya adalah aliman hakiman. Aliman ha, ya, aliman ha, tidak boleh aliman ha, tidak boleh, tapi aliman ha dibaca jelas. Nah, kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah iqlab. Iqlab dibaca mim dengan sabar dan samar. Kenapa kita menggunakan kata sabar? Karena dia akan ditahan beberapa saat untuk kemudian juga dibaca dengan samar, yang mana hukum tersebut disebut dengan iqlab. Dan iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita ambil contoh sebagai berikut: min ba'din. Jadi dia nun sukunnya dibaca sabar, ditahan ya, bukan mim ba'din, tidak, dibaca sabar. Min ba'din, dan dibacanya adalah dibaca dengan samar, tidak seperti mim, misal mim ba'din, tapi dia dibaca sabar, ditekan, ada jeda penekanan, kemudian dia dibacanya dengan samar. Contoh: min ba'din, dan biasanya ada tanda mim di bagian atas, mim kecil, itu menunjukkan dia hukumnya adalah iqlab. Contoh yang kedua yang menggunakan tanwin, apabila ada tanwin di sini ada sami'un un, kemudian setelahnya huruf ba, di sini ada huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab. Contoh: sami'un basirun. Sami'un basirun. Jadi hukum bacanya adalah iqlab. Kemudian hukum yang ketiga adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, dan waw, idgham artinya adalah dibaca masuk, ya. Bi gunnah artinya dibaca dengan gunnah atau dibaca dengan sabar, maksudnya ditekan agak lama.
Kita ambil contoh adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini nun sukunnya, ini huruf ya-nya. Maka membacanya adalah mayya, mayya. Jadi membacanya sebagaimana mim gunnah dan nun gunnah. Mayyaqulu. Kemudian contoh yang kedua adalah tanwin yang setelahnya huruf waw. Tanwin setelahnya huruf waw. Maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya adalah adzabu wasib, adzabu wasib. Jadi ada tanwin bertemu dengan waw. Dan ingat, dibacanya harus dengan sabar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan tergesa-gesa melepaskannya. Contoh, mayyaqulu, mayya. Jangan sampai membacanya mayya, mayyaqulu, mayyaqulu, tapi dibaca dengan sabar. Adzabu wasib, dibaca dengan sabar. Jangan sampai membacanya terlalu cepat, tergesa-gesa. Adzabu wasib, adzabu wasib, tidak, tapi harus dibaca dengan sabar. Nah, kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, idgham adalah dibaca masuk. Yang namanya idgham dibaca masuk. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka dibacanya tanpa sabar. Oleh karena itu kita berikan ciri apa? Apabila nun sukun bertemu dengan lari-lari, lari-lari, dia bersegera. Maksudnya dibaca dengan tasydid biasa. Kita beri contoh. Min ladunhu, nun sukun bertemu lam. Min ladunhu, jadi dibacanya lari-lari, tidak dibaca dengan sabar. Sebagaimana idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah kita membacanya mayyaqulu, sabar. Tapi kalau idgham bila gunnah kita bacanya tanpa sabar, min ladunhu. Kemudian contoh yang menggunakan tanwin bertemu huruf ra. Kita beri contoh, ghafurur rahimu, ghafurur rahimu, bukan ghafurur rahimu, karena dibacanya tanpa sabar atau lari saja. Nah, kemudian hukum yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain huruf sebelumnya, yaitu selain huruf izhar aha, ha, kho, agho, selain huruf iklab ba, selain huruf idgham yanmu, lari, ya, nun, mim, waw, lam dan ra. Selain huruf-huruf tersebut, maka jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf izhar, iklab dan idgham, hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Kita ambil contoh. Nun sukun bertemu dengan huruf zal, maka cara bacanya adalah mudhirun. Kemudian membacanya ditahan, jangan tergesa-gesa untuk melepaskannya, dan dibaca dengan samar. Contoh, mudhirun, tidak boleh membacanya misal mudhirun, tapi dia harus dibaca samar sekaligus dia ditahan, dibaca dengan sabar. Mudhirun. Contoh kedua, fasabrun jamilun. Saya ulangi, fasabrun jamilun, dan tidak boleh membaca tergesa-gesa. Misal fasabrun jamilun, fasabrun jamilun, tapi harus ditahan. Fasabrun jamilun. Adapun huruf-hurufnya adalah dirangkum di dalam sebuah bait syair, yaitu
sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha zaliman. Nah, huruf-huruf ini adalah bait syair dari para ulama yang memudahkan kita untuk menghafal huruf-huruf ikhfa, karena tentunya huruf ikhfa jauh lebih banyak daripada huruf-huruf izhar, iqlab dan juga idgham. Apa cirinya? Dalam kalimat sif, dza, sana dan seterusnya, di sana ada huruf yang berwarna merah. Sif diambil shotnya, berarti dia huruf ikhfa. Za ikhfa, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dod dan huruf dha. Maka awalan hurufnya itulah yang menjadi huruf-huruf ikhfa. Bukan semuanya ya, tapi hanya awalan hurufnya saja yang menjadi huruf-huruf ikhfa. Adapun makna sif dza sana kam jada syakhsun qasama adalah sif sifatilah. Dza sana orang yang memiliki kemuliaan. Kam jada syakhsun betapa banyak orang yang menjadi tinggi karenanya. Qad sama. Dum thayyiban biasakanlah berbuat baik. Zid fi tuqan tambahlah ketakwaan. Dha zaliman dan tinggalkanlah orang-orang zalim. Dalam pelajaran hukum tajwid kita ternyata juga mempelajari akhlak yang mulia. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.